Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nianti Ishak dengan NIM 2203090114 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab dengan tema pembelajaran PAIKEM. Nah, yang pertama yang saya akan bahas ini adalah konsep dasar PAIKEM. Apa yang dimaksud dengan PAIKEM? PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang untuk mendorong keterlibatan siswa secara aktif, kreativitas, serta menciptakan suasana belajar yang menarik dan efektif dan interaktif. Konsep dasar PAIKEM lebih mengedepankan proses pembelajaran yang berfokus pada siswa dan menganggap bahwa setiap siswa memiliki potensi yang bisa dikembangkan dengan pembelajaran yang tepat. Langsung saja yang pertama, yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran di mana siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pengajar. Siswa didorong untuk ikut serta dalam kegiatan yang merangsang berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dengan sesama siswa. Siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan mengemukakan pendapat. Mengemukakan pendapat mereka. Ada beberapa aktivitas dalam pembelajaran aktif, yaitu aktivitas diskusi, tanya jawab, serta kerja kelompok. Siswa belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya guru memberikan umpan balik dan kontribusi untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Yang kedua yaitu adalah pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah lebih ke penggunaan metode dan strategi pembelajaran baru yang kreatif untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang berbeda. Untuk inovatif dalam pembelajaran mencakup penggunaan teknologi, pemilihan metode pengajaran modern, dan berbagai media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Yaitu guru menggunakan teknologi seperti perangkat lunak. Contohnya guru menggunakan teknologi seperti perangkat lunak, video, atau simulasi interaktif sebagai alat bantu adanya eksperimen dengan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif adalah bertujuan untuk mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam memahami dan menerapkan materi. Kreativitas dalam pembelajaran berarti guru memberikan setiap siswa untuk memberikan ruang untuk setiap siswa mengapresiasikan pemikiran mereka secara unik dan inovatif. Guru mendorong siswa untuk melihat sesuatu dari berbagai perspektif serta memberikan kebebasan untuk mengembangkan orisinal mereka. Seperti tugas-tugas yang diberikan kepada siswa lebih menantang untuk menghasilkan karya atau solusi yang tidak biasa.
guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi setiap ide-ide mereka sendiri. Yang keempat yaitu pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mencapai tujuan yang diharapkan lebih efektif dalam pembelajaran. Berarti materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya terukur. Yang kelima yaitu pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan adalah bagian penting dari PAIKEM yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menarik bagi siswa. Lingkungan belajar yang menyenangkan dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Itu guru menggunakan metode yang menarik seperti permainan edukatif, cerita, atau alat peraga. Bisa membuat suasana dalam kelas lebih ramah dan tidak kaku, sehingga siswa merasa lebih nyaman untuk bertanya atau berdiskusi. Selanjutnya itu adalah yang kedua, B, prinsip PAIKEM. Prinsip-prinsip PAIKEM. Prinsip-prinsip PAIKEM yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah panduan utama dalam menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang optimal, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif dalam berkontribusi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip penting yang masing-masing prinsip tersebut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara aktif dan menyenangkan. Yang pertama yaitu aktivitas siswa. Pembelajaran PAIKEM menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran dalam kegiatan belajar. Artinya siswa aktif terlibat dalam berbagai aktivitas pembelajaran baik secara individu maupun kelompok, serta didorong untuk berpikir kritis, berdiskusi. Yang kedua yaitu inovasi dalam pembelajaran. Guru diharapkan dapat menghadirkan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar dalam proses penggunaan penggunaan metode, teknik, atau alat bantu pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Hal ini penting untuk menarik siswa dan menjadikan mereka lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga itu kreativitas. Pendekatan PAIKEM juga mendukung kreativitas baik dari guru maupun siswa. Guru dituntut untuk kreatif dalam menciptakan strategi pembelajaran yang variatif dan menarik. Yang keempat yaitu aktivitas pembelajaran. Pembelajaran PAIKEM tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran siswa secara optimal. Guru perlu mengatur waktu, media, dan metode pembelajaran dengan tepat sehingga siswa dapat memahami materi secara mendalam dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Salah satu prinsip utama menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu dengan suasana yang kondusif dan jauh dari tekanan. Agar siswa lebih mudah memahami materi dan merasa nyaman dalam berpartisipasi aktif di dalam kelas. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kita masuk pada karakteristik PAIKEM. Karakteristik PAIKEM memiliki
khas yang membedakan dari model pembelajaran konvensional. Karakteristik ini membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengembangkan potensi serta keterampilan siswa dalam keterampilan siswa secara menyeluruh. Ada beberapa poin karakteristik PAIKEM. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, penggunaan metode dan media yang bervariasi. Yang keempat, memberikan tugas atau proyek untuk pengembangan kreativitas siswa. Yang kelima, refleksi atau umpan balik. Ya, langsung saja kita masuk kepada penerapan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Penerapan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang keempat yaitu penerapan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Dalam penerapan PAIKEM pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain. Yang pertama yaitu penggunaan media visual. Guru bisa menggunakan kartu bergambar atau flashcard dan alat peraga yang relevan untuk mengenalkan kosakata dan tata bahasa. Yang kedua, permainan bahasa. Permainan seperti tiba kata dan pencocokan kata bisa membantu siswa memahami kosakata. Yang ketiga itu diskusi kelompok. Siswa dapat berdiskusi dalam kelompok untuk berbagai pemahaman dan penggunaan bahasa Arab. Yang keempat itu role play atau bermain peran. Siswa bisa melakukan percakapan dalam bahasa Arab dengan skenario yang sudah ditentukan seperti di pasar, sekolah, melatih keterampilan berbicara mereka. Yang kelima itu contoh penerapan pembelajaran PAIKEM di madrasah. Salah satu contohnya yaitu misalnya pembelajaran dengan tema perabotan dapur. Guru menyiapkan kartu bergambar alat dapur dengan nama dalam bahasa Arab seperti mil'aqatun atau mil'aqatun yang artinya sendok atau kubun gelas. Siswa bermain mencocokkan gambar dengan kosakata yang tepat sambil mengulang-ulang kosakata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.